Plak. Tamparan keras dari Baskara membuatku terlempar. Aku jatuh tersungkur di lantai, menimpa pecahan-pecahan beling yang berserakan. Darah merembes dari tulang pipiku, berbau amis, tapi tak setetes pun air mataku tumpahkan di hadapannya. Gerombolan preman bertato itu tertawa terbahak-bahak, sementara suami patriarkisku itu menunjuk lurus ke wajahku dan menggeram. Kau itu istri. Kau harus bertanggung jawab menanggung utang ini untukku dan ibuku. Pada saat itu juga, aku tahu 8 tahun masa mudaku yang penuh kesabaran telah kuberikan pada anjing. Aku bersumpah akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Bagaimana kisahku dimulai, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Silakan tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan tinggalkan komentar untuk berbagi bersama saya. Namaku Dewi Lestari, usiaku 35 tahun. Jika dilihat dari luar, semua orang akan mengatakan aku adalah wanita yang beruntung. Aku punya pekerjaan tetap sebagai akuntan di sebuah perusahaan ekspor-impor. Gaji bulanan memang tidak bisa dibilang membuatku kaya raya, tapi cukup untuk menopang sebuah keluarga. Suamiku, Baskara, bekerja di sebuah instansi pemerintah. Setiap hari ia mengenakan kemeja licin yang disetrika rapi, berjalan dengan gagah, dan di luar selalu berbicara tentang moral dan etika. Ia sering membahas urusan negara dan bangsa. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, adalah seorang wanita paruh-baya yang selalu berpakaian necis, tangannya tak pernah lepas dari tasbih, dan mulutnya selalu berzikir. Sebuah citra keluarga yang begitu sempurna. Bahkan aku sendiri di awal-awal menjadi menantu pernah begitu naif percaya bahwa aku telah memilih orang dan pelabuhan yang tepat untuk hidupku. Rumah megah 3 lantai yang terletak di dalam sebuah gang yang lebar itu, bagiku tak pernah menjadi sebuah rumah yang hangat. Ia lebih mirip sebuah kuburan yang mengubur masa mudaku, harga diriku, dan juga air mata pahit yang kutelan selama 8 tahun. 8 tahun menjadi menantu, aku hidup seperti bayangan, tak lebih dari sebuah mesin pencari uang dan tempat bagi orang-orang yang mengaku sebagai keluarga untuk melampiaskan semua kekesalan dan keburukan sifat mereka. Baskara, suamiku, adalah perwujudan dari seorang pria patriarkis, seorang diktator yang ekstrem. Ideologi bahwa suami adalah raja dan istri adalah bawahan telah mendarah daging dalam dirinya. Di rumah ini, perkataan Baskara adalah titah suci. Ia selalu menganggap bahwa laki-laki adalah langit, pilar penyangga, sementara perempuan hanyalah makhluk fana yang tak berarti apa-apa. Tapi, apa kenyataannya? Sang pilar penyangga itu setiap bulan hanya memberiku 3 juta rupiah, yang ia sebut sebagai uang belanja. Sisanya ia habiskan untuk mabuk-mabukan semalaman suntuk bersama teman-temannya yang pengangguran, hanya untuk menjaga gengsi palsu seorang pria yang harus punya uang di saku saat keluar rumah. Semua biaya di rumah, dari tagihan listrik, air, sumbangan duka dan suka, hingga biaya obat-obatan Ibu Ratna, semua aku yang menanggungnya. Setiap pagi aku harus bangun pukul 5. Ketika seisi rumah masih terlelap, aku sudah harus berjingkat-jingkat turun ke dapur, mencuci beras, memasak sarapan. Baskara tidak pernah mau makan makanan yang dibeli dari luar. Katanya, makanan warung itu kotor, tidak pantas untuk mulutnya. Aku sibuk memasak, menyiapkan pakaiannya yang rapi dan licin, menggantungkannya di hanger, baru kemudian aku terburu-buru menggosok gigi, mencuci muka, menyumpal mulutku dengan remahan roti, dan bergegas berangkat kerja, agar tidak terlambat absen. Sore harinya, meskipun pekerjaan akuntansi di akhir bulan membuatku pusing 7 keliling dengan deretan angka yang panjang, aku tetap harus berlari ke pasar, menenteng tas-tas belanjaan yang berat, lalu bergegas pulang untuk langsung masuk ke dapur. Suatu kali, karena kantor sedang ada audit pajak, aku pulang terlambat sekitar setengah jam. Begitu melangkahkan kaki ke dalam rumah, yang kulihat adalah Baskara sedang duduk santai dengan kaki bersilang di atas sofa, tangannya asyik dengan ponsel, sementara Ibu Ratna duduk mengunyah kuaci. Meja makan kosong melompong. Baskara menatapku tajam. Suaranya dingin dan setajam silet. Dari mana saja kau baru menunjukkan wajahmu jam segini? Kau anggap rumah ini hotel hah? Suami pulang kerja seharian lelah tidak ada sebutir nasi pun untuk dimakan. Istri macam apa kau ini? Aku mencoba menelan rasa sesak di dada, dengan lembut menjelaskan bahwa ada pekerjaan mendadak di kantor. Tapi ia tidak mau mendengar. Baskara mengayunkan tangannya, membanting gelas kaca ke atas meja, suara pecah yang nyaring terdengar, serpihan kaca berhamburan, bahkan sempat menggores betisku hingga berdarah. Ia menggeram, aku tidak mau tahu urusan kantormu itu apa. Bagi seorang perempuan, tugas terpenting adalah melayani suami dan anak. Kau baru bisa menghasilkan uang 3 perak saja sudah mau naik ke atas kepala keluarga ini? Hah? Kalau merasa tidak sanggup, angkat kaki saja dari sini. Di hadapan amarahnya yang tidak masuk akal, aku memilih diam. Diamku bukan karena aku pengecut, tapi karena aku tahu,
berdebat pun hanya akan menambah penghinaan bagi diriku. Aku diam-diam meletakkan tasku, mengambil sapu untuk membersihkan pecahan kaca, lalu sibuk di dapur memasak nasi, sementara air mata terus berlomba-lomba jatuh membasahi daging yang sedang kumasak. Ibu Ratna, yang duduk di ruang tamu, bukan hanya tidak melerai putranya, malah menuangkan minyak ke dalam api. Ia menghela napas panjang, suaranya yang melengking terdengar sampai ke dapur. Laki-laki itu membangun rumah, perempuan membangun kehangatan. Perempuan yang tidak tahu cara menghormati suami, cepat atau lambat rumah tangganya akan hancur berantakan. Anakku ini tampan dan berbakat, banyak yang mau. Menikahi istri pemalas memang nasib sial. Kekejaman keluarga suamiku tidak hanya berhenti pada caci maki. Mereka menguras tenaga dan uangku tanpa ampun. Ibu Ratna adalah seorang wanita yang tamak dan begitu kejam hingga menakutkan. Ia selalu berkata bahwa ia beribadah untuk menanam kebaikan, tapi matanya selalu melotot mengincar dompet menantunya. Setiap tanggal 10, ketika notifikasi gaji masuk ke ponselku, bisa dipastikan malam itu juga Ibu Ratna akan memanggilku ke ruang tamu. Kadang ia mengeluh sakit pinggang dan butuh uang untuk pijat urut. Kadang ia bilang ada kerabat di kampung yang hajatan dan butuh dikirimi uang. Kadang ia bilang ingin membeli sebotol suplemen kesehatan seharga 3 juta rupiah. Aku tahu persis kemana uang-uang itu pergi. Ia menggunakan uangku untuk membeli baju-baju gamis sutra, untuk memakai kalung-kalung emas yang berat di lehernya untuk dipamerkan kepada para tetangga, untuk membangun citra keluarga terpandang yang selalu coba mereka pertahankan. Suatu kali, aku mendapat bonus akhir tahun dari perusahaan sebesar 20 juta rupiah. Itu adalah uang hasil aku begadang belasan malam untuk menyelesaikan laporan keuangan. Aku berencana menggunakan uang itu untuk membeli kulkas baru, karena kulkas lama di rumah sudah rusak relainya, berisik, dan boros listrik. Tapi sebelum sempat kubeli, Ibu Ratna sudah menggeledah tasku dan mengambil 15 juta rupiah. Ketika aku bertanya, ia melotot padaku, suaranya menajam. Rumah ini kurang barang apa sampai kau harus belanja boros begitu? Uang itu ibu pakai untuk ikut modal usaha sama orang. Kau itu menantu, makan di rumah ini, tinggal di rumah ini, punya sedikit bonus dikasihkan ke mertua memangnya kenapa? Kenapa kau harus menangis seperti ada yang meninggal? Aku merasa terhina dan menoleh pada Baskara, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang adil. Tapi pria patriarkis itu hanya menyeringai, dengan kejam melontarkan kalimat, uangmu juga uang keluarga ini. Ibu mau pakai untuk apa ya terserah, kau tidak punya hak berkomentar. Jangan bawa sifat perhitungan dan pelitmu itu untuk diterapkan pada ibuku. Satu kata ibu, dua kata ibu. Di matanya, aku hanyalah orang luar, sebuah mesin ATM tanpa kata sandi yang bisa mereka kuras sesuka hati. Mungkin puncak dari kekesalan dan penderitaan selama 8 tahun masa mudaku, adalah ketika aku melahirkan Citra, putri kecilku yang malang. Baskara sebagai anak sulung, membawa ideologi buta tentang penerus garis keturunan. Ketika dokter USG mengatakan janinnya perempuan, sikap seluruh keluarga mertuaku berubah 180 derajat. Selama masa kehamilan, tak ada satupun pertanyaan tentang kabarku, tak setetes pun sarang burung walet, tak sepatah kata pun penyemangat. Dengan perut buncit, aku masih harus menimba air untuk mengepel 3 lantai. Masih harus berdiri di dapur memasak untuk melayani suamiku yang patriarkis menjamu tamu-tamunya yang suka mabuk. Di hari aku merasakan kontraksi, Baskara sedang asyik dalam sebuah taruhan pertandingan sepak bola bersama teman-temannya. Aku meneleponnya sampai ponselku panas, baru ia mengangkatnya dengan suara membentak. Perempuan melahirkan, ya panggil taksi sendiri sana. Telepon aku buat apa? Memangnya aku bisa melahirkan menggantikanmu? Rasa sakit melahirkan merobek-robek perutku. Aku memeluk perut buncitku, memanggil taksi sendiri di tengah malam yang sunyi. Aku melahirkan sendirian. Ketika Citra menangis untuk pertama kalinya di dunia, tidak ada siapapun di sampingku untuk berbagi kebahagiaan itu. Siang keesokan harinya, barulah Ibu Ratna dengan santai membawa sebuah rantang berisi bubur encer ke rumah sakit. Ia bahkan tidak sudi melihat wajah cucu perempuannya yang masih merah yang terbaring di sampingku, hanya melontarkan kalimat sedingin es. Lagi-lagi bebek betina. Benar kata orang, pohon beracun tak akan berbuah, perempuan jahat tak akan punya anak laki-laki. Melahirkan anak perempuan nanti cuma menghabiskan uang untuk menyiapkan maharnya agar bisa jadi menantu orang lain. Semangkuk bubur encer itu terasa sangat asin karena air mataku yang terus mengalir tak tertahankan. Sejak kehadiran Citra, hidupku semakin seperti di neraka. Baskara beralasan suara tangis bayi di malam hari berisik. Ia pindah tidur ke kamar lain. Ia membiarkanku berjuang sendirian melewati malam-malam tanpa tidur merawat anak yang sakit, membuat susu, mengganti popok. Setiap kali si kecil menangis, ia akan menggedor-gedor pintu, memaki-maki dengan keras. Tenangkan anakmu itu baik-baik, jangan biarkan dia meraung-raung membuat kepalaku pusing.
Aku pergi kerja mencari uang untuk menghidupi kalian berdua sudah cukup lelah. Mencari uang? Gaji 3 juta rupiahnya yang menyedihkan itu bahkan tidak cukup untuk membeli popok dan susu anakku selama seminggu. Tapi ia selalu menepuk dada, mengaku sebagai penopang seluruh keluarga. Seringkali di malam hari, sambil memeluk putri kecilku yang demam, menatap keluar jendela yang gelap gulita, aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku harus menanggung hidup yang kelam ini? Aku berpendidikan, aku punya pekerjaan, aku mandiri secara finansial. Mengapa aku membiarkan orang-orang ini menginjak-injak martabat dan harga diriku seperti keset? Tapi kemudian, saat melihat wajah polos Citra yang tertidur lelap, hati seorang ibu kembali luluh. Aku takut pada stigma kejam masyarakat di luar sana. Para wanita generasi sebelumnya, dari ibuku sendiri hingga para bibi, selalu membisikiku bahwa perempuan harus sabar. Jika suami sedang marah, istri harus diam. Nasi yang mendidih jika apinya dikecilkan tidak akan pernah hangus. Bahwa perceraian adalah aib, sebuah penghinaan bagi keluarga dan leluhur. Bahwa jika suami berbuat buruk, yang malu adalah istri juga. Perempuan yang sudah menikah itu seperti kerbau dicucuk hidungnya, harus menggigit gigi menahan derita, agar anak-anak punya keluarga yang utuh, punya ayah dan ibu. Pikiran bodoh dan kolot itulah yang mengikatku. Aku menipu diriku sendiri bahwa jika aku berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, lebih patuh sedikit lagi, mungkin suatu hari nanti Baskara akan mengerti, Ibu Ratna akan tersentuh. Aku dengan bodohnya mengubah diriku menjadi seekor kura-kura yang selalu menarik kepalanya ke dalam cangkang. Setiap kali ada masalah, aku diam dan pasrah. Setiap kali dimarahi, aku menunduk menerima kesalahan. Setiap kali diminta uang, aku patuh merogoh dompet dan memberikannya. Aku pikir pengorbanan tanpa syaratku akan bisa membeli kedamaian palsu di rumah ini. Tapi aku salah besar dengan cara yang sangat pahit dan menyedihkan. Kesabaran seorang wanita jika diletakkan di tempat yang salah, diberikan pada orang yang salah, tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Bagi makhluk-makhluk serakah dan jahat seperti keluarga Baskara, kepasrahanku bukanlah sebuah kemurahan hati, melainkan sebuah kepengecutan yang pantas dihina. Semakin aku sabar, mereka semakin menjadi-jadi. Semakin aku mundur, mereka semakin memojokkanku. Badai yang sesungguhnya datang dan menghancurkan keluarga busukku ini tidak dimulai dari sebuah pertengkaran hebat, melainkan datang dengan sangat lembut dan manis, terbungkus dalam lapisan gula keserakahan yang tak berdasar. Segalanya mulai berubah sejak seorang wanita asing pindah dan menyewa rumah di seberang, tepat di ujung gang rumahku. Orang-orang memanggilnya Bu Roro. Sejak hari pertama pindah, Bu Roro sudah membuat seluruh kompleks gempar. Usianya sepantaran dengan ibu mertuaku, tapi cara berpakaiannya begitu norak hingga menyakitkan mata. Wajahnya selalu dipoles bedak putih tebal, bibirnya dipulas lipstik merah menyala. Ia menyemprotkan parfum murah yang baunya begitu menyengat, dari ujung gang saja sudah tercium. Di tubuhnya, dari leher, pergelangan tangan, hingga jari-jarinya, bergelantungan kalung, gelang, dan cincin emas yang berkilauan, besar-besar seperti rantai anjing. Setiap kali ia berjalan, suara gemerincing emas yang saling beradu terdengar seolah-olah ia ingin berteriak pada seluruh dunia bahwa ia adalah orang kaya. Tapi yang membuat orang paling waspada bukanlah penampilannya yang kampungan, melainkan anak laki-lakinya. Namanya Agus, tapi para preman memanggilnya Agus Gundul. Agus Gundul memiliki kepala plontos. Di wajahnya ada bekas luka panjang yang melintang dari sudut mata hingga ke dagu, terlihat sangat sangar. Kedua lengannya penuh tato dengan gambar-gambar menyeramkan. Ia sering bertelanjang dada, mengenakan celana pendek, sandal jepit, mulutnya mengepulkan asap rokok, berjalan mondar-mandir di sepanjang gang dengan tatapan mengancam seolah ingin memangsa siapa saja. Siapapun yang tak sengaja bertatapan dengan Agus Gundul akan segera mengalihkan pandangan, tidak berani bersuara. Awalnya, ibu mertuaku, Ibu Ratna, menunjukkan sikap sangat meremehkan pada ibu dan anak itu. Ibu Ratna, yang selalu merasa dirinya dari keluarga terdidik dan punya anak seorang PNS, selalu memandang rendah para pekerja serabutan atau preman. Setiap kali melihat Bu Roro lewat di depan gerbang, Ibu Ratna akan mencibir dan bergumam. Dasar norak, tumpukan emas di badan tapi kelihatannya tetap kampungan. Khas orang kaya baru, entah uangnya bersih atau hasil dari perbuatan haram di luar sana. Namun, lidah dunia memang tak bisa ditebak, dan kelicikan para penipu selalu tahu cara menyerang titik lemah manusia. Titik lemah Ibu Ratna adalah keserakahan dan gila hormat. Bu Roro sama sekali tidak menanggapi sikap dingin ibu mertuaku. Sebaliknya, ia menggunakan jurus yang sangat lihai, madu yang mematikan. Suatu sore, ketika Ibu Ratna sedang menyiram pot-pot bunga di depan gerbang, Bu Roro sengaja menenteng sekeranjang buah impor yang mahal lewat di depannya. Ia sengaja berhenti dan dengan ramah menyapa, "Wah, Bu Ratna sedang menyiram bunga, ya?"
Saya baru pindah ke sini, dengar-dengar semua orang di kompleks ini memuji Bu Ratna sebagai orang yang paling baik hati dan beruntung. Anaknya pejabat, rumahnya megah. Wajah ibu kelihatan sangat berwibawa, pantas saja keluarganya sejahtera. Hari ini saya ada sedikit buah-buahan sebagai perkenalan dengan tetangga. Semoga ibu mau menerimanya. Kata-kata manis itu, ditambah dengan keranjang buah yang mengkilap, langsung meruntuhkan kesombongan palsu ibu mertuaku. Wajah Ibu Ratna langsung cerah. Ia buru-buru membuka gerbang dan mempersilakan Bu Roro masuk untuk minum. Dan begitulah, dari seorang tetangga yang diremehkan, Bu Roro seketika menjadi tamu terhormat di rumahku. Di sore-sore senggang, alih-alih pergi ke pengajian seperti biasa, Ibu Ratna mulai sering main ke rumah Bu Roro, bergosip, makan kuaci, dan mendengarkannya menenun mimpi-mimpi tentang kekayaan. Aku mulai menyadari perubahan drastis pada ibu mertuaku. Ibu Ratna tidak lagi peduli mengkritik urusan dapurku, pikirannya benar-benar melayang pada angka-angka. Suatu malam saat makan, Ibu Ratna dengan gembira pamer pada Baskara. Ibu baru ikut arisan sama Bu Roro. Dia itu bandar arisan besar loh. Reputasinya terkenal di mana-mana. Ibu cuma setor 10 juta. Bulan depan waktu narik arisan bisa dapat 12 juta. Uang beranak uang, mana ada yang bisa menandingi? Mulai sekarang, ibu tidak mau lagi minta-minta uang sama menantu, ibu jadi juragan sendiri, biar semua orang kagum. Mendengar ucapan ibu mertua, jantungku berdebar kencang. Aku punya firasat buruk. Di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada cerita duduk santai dapat uang. Menanam 10 juta dan mendapatkan 12 juta semudah membalik telapak tangan, aku memberanikan diri untuk menasihatinya. Bu, arisan seperti ini risikonya besar. Banyak lo di luar sana yang bandarnya kabur, arisannya bubar. Lebih baik keluarga kita hidup tenang saja. Bu, ada berapa ya dipakai segitu saja, biar aman. Uang hasil keringat diserahkan pada orang asing itu tidak bisa dipercaya. Bu, baru saja aku selesai bicara, Ibu Ratna sudah membanting sumpitnya ke meja, matanya melotot padaku seperti pada musuh. Ia berteriak melengking, kau ini mendoakan keluarga ini bangkrut, ya? Kau iri karena aku bisa menghasilkan uang, makanya kau bicara yang tidak-tidak. Orang itu bisnisnya besar, rumahnya jelas, ada di depan mata. Siapa yang mau menipu uang recehanku? Kalau tidak tahu, diam saja mulutmu, jangan jadi perusak. Aku menoleh pada Baskara, berharap ia cukup bijaksana untuk menghentikan ibunya. Tapi tidak. Suami patriarkisku itu malah tersenyum sinis, matanya berkilat penuh keserakahan. Ia menepis kata-kataku dengan nada meremehkan. Kau tahu apa tentang ekonomi makro? Perempuan, pandangannya pendek, kata orang, tanpa berdagang tidak akan kaya. Harus berani ambil risiko baru bisa jadi kaya raya. Ibu, lanjutkan saja. Aku dukung 100%, siapa tahu beberapa bulan lagi kita bisa ganti mobil, biar aku pergi kerja lebih disegani orang. Dan kau, tugasmu cuma urus dapur dan popok anak. Urusan bisnis orang tua, kau diam saja. Jangan ikut campur, aku menelan kembali air mataku dengan getir. Diamku saat ini bukan lagi karena kesabaran atau rasa hormat, melainkan karena keputusasaan total di hadapan keserakahan buta orang-orang yang mengaku sebagai keluarga. Dan benar saja seperti yang kukhawatirkan, keserakahan Ibu Ratna tidak berhenti pada arisan. Melihat keuntungan datang begitu mudah di bulan-bulan pertama, ia seperti laron yang terbang menuju api. Bu Roro terus menuangkan madu ke telinga ibu mertuaku, mengajaknya melangkah ke jalan yang lebih gelap dan 1000 kali lebih berbahaya, menjadi rentenir. Bu Ratna, bujuk Bu Roro, uang yang disimpan di brankas itu uang mati. Ibu punya modal, serahkan saja padaku. Aku yang akan pinjamkan dengan bunga harian. Bunganya mencekik leher, 10%, 20% sebulan. Ibu tinggal duduk manis di rumah, ongkang-ongkang kaki. Setiap bulan aku yang akan antarkan uang bunganya langsung ke rumah. Siapa yang tidak bayar? Ada si Agus anakku yang akan datang dan mencincangnya. Ibu jadi bos di belakang layar, tidak perlu kelihatan. Uang akan terus mengalir ke kantong seperti air sungai. Ibu bisa menikmati masa tua dengan tenang. Terbutakan oleh angka-angka fantastis yang dilukiskan Bu Roro, Ibu Ratna benar-benar kehilangan akal sehat. Ia menarik semua uang tabungan masa tuanya, menjual beberapa gram emas simpanannya, dan bahkan memeras lebih banyak uang dari gajiku untuk dikumpulkan dan diberikan pada Bu Roro untuk bisnis lintah darat. Tidak berhenti di situ, merasa keenakan. Ibu Ratna bahkan menjadikan ruang tamu rumahku sebagai tempat transaksi. Rumah 3 lantai yang tadinya tenang dan asri, seketika berubah menjadi pasar tempat berkumpulnya para penjahat. Dari pagi hingga malam, rumahku tak pernah sepi dari suara knalpot motor yang meraung-raung di depan gerbang. Orang-orang berwajah sangar, para peminjam yang putus asa, menangis, memohon, silih berganti datang. Ada perempuan-perempuan yang bersujud di tengah ruang tamu rumahku,
mencium kaki Ibu Ratna sambil menangis. Bu, saya mohon, Bu, kasihanilah saya. Beri saya waktu beberapa hari lagi. Anak saya sakit di rumah sakit, saya belum bisa dapat uang untuk bayar bunga pinjaman Ibu. Menanggapi permohonan yang menyayat hati itu, ibu mertuaku, wanita yang dulu setiap hari memutar tasbih dan berzikir, telah berubah menjadi iblis penghisap darah yang dingin. Ia menendang para peminjam itu, wajahnya angkuh, berteriak. Aku bukan lembaga sosial. Kalau sudah jatuh tempo, bawa uangnya ke sini. Kalau tidak, aku akan panggil si Agus Gundul untuk membongkar rumahmu dan menjualnya. Jangan bawa-bawa alasan rumah sakit atau anak untuk menakutiku. Suasana di rumahku menjadi begitu kental, menyesakkan, dan penuh bau busuk. Asap rokok murah dari gerombolan preman bertato yang nongkrong di teras terus masuk ke dalam rumah. Citra, putriku yang baru berusia setahun lebih, batuk-batuk dan menangis histeris karena ketakutan. Setiap kali pulang kerja dan melihat preman-preman bertelanjang dada duduk dengan kaki di atas meja minum keluarga, menatapku dengan pandangan mesum, aku ketakutan sampai kaki dan tanganku gemetar. Aku memeluk Citra erat-erat, menunduk, dan berlari cepat ke kamar tidur, mengunci pintu rapat-rapat, tidak berani keluar. Aku memprotes keras pada Baskara, aku menangis dan memohon padanya untuk menghentikan semua ini. Lihatlah, Mas, kataku tercekat, apakah ini masih bisa disebut rumah? Ibu melakukan praktik rentenir itu melanggar hukum, Mas tahu tidak? Kalau nanti polisi datang menggerebek, bagaimana? Lalu Citra tumbuh di lingkungan penuh preman, asap rokok, dan makian penagih utang ini, dia akan jadi orang seperti apa? Tolonglah, Mas, nasihati ibu untuk berhenti sebelum terlambat. Tetapi Baskara, pria brengsek itu, sepertinya juga sudah dibutakan dan ditulikan oleh bau uang. Ia bukan hanya tidak mendengarkanku, tapi malah menerjang, mencengkeram kerah bajuku, dan mendorongku dengan kasar, hingga jatuh ke sudut dinding. Ia menggeretakkan giginya, menunjuk lurus ke wajahku dan berdesis, sudah kubilang kau diam saja. Kau ini bodoh atau apa, hah? Berkat pekerjaan ibuku ini, bulan lalu kita bisa untung 30 juta. Kau kerja setahun banting tulang juga tidak akan bisa menyamai penghasilan ibuku yang cuma duduk-duduk sebulan. Hukum apaan? Punya uang itu punya segalanya, siapapun yang berani menyentuh keluarga ini, akan kuhabisi. Dan kau, kalau merasa tidak bisa hidup di rumah ini, bawa anakmu dan Enyah dari sini. Jangan jadi penghalang jalan kekayaan keluargaku. Kata-kata suamiku bagaikan sember air mendidih yang disiramkan langsung ke jantungku yang sudah berdarah. Keputusasaan mencekik dadaku. Aku memeluk Citra yang menangis ketakutan, membenamkan wajahku di punggung mungilnya, membiarkan air mata mengalir deras. Aku sadar, aku sedang hidup bersama iblis-iblis berwujud manusia. Keserakahan telah mengubah Baskara dan Ibu Ratna menjadi makhluk-makhluk gila yang mengabaikan moral, bahkan mengabaikan keselamatan anak dan cucu mereka. Rumahku sekarang seperti bom waktu yang siap meledak. Surat-surat utang palsu, bunga pinjaman setinggi langit, jeritan tangis para peminjam, dan senyum puas yang mengerikan dari ibu mertuaku. Semuanya seperti awan hitam pekat yang menggumpal, menandakan badai mengerikan yang akan segera datang. Aku punya firasat yang sangat kuat bahwa kekayaan instan yang penuh dosa ini tidak akan pernah bertahan lama. Ini seperti membangun istana di atas pasir hisap, hanya menunggu satu gelombang datang untuk meruntuhkan segalanya. Dan aku tahu, untuk melindungi diriku dan putriku, aku tidak bisa lagi terus diam menunggu mati di dalam kuburan ini. Di dunia ini, ada pepatah, cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Daya tahan seseorang, sekuat dan sehebat apapun, pasti ada batasnya. Selama 8 tahun menjadi menantu, aku telah membuang egoku, membuang harga diri seorang wanita terpelajar, untuk bersembunyi di balik cangkang kesabaran. Aku menggigit gigi menahan caci maki dan sindiran ibu mertuaku, menahan sifat patriarkis dan ketidakpedulian kejam dari Baskara. Semua pengorbanan itu selalu kuanggap demi Citra, demi memberikan putriku sebuah keluarga yang utuh, sebuah atap untuk tumbuh dewasa. Namun, ada satu hal yang selalu kujaga dan kupelihara dengan seluruh keringat, air mata, dan bahkan darahku. Itulah buku tabungan senilai 500 juta rupiah. Bagi orang kaya, 500 juta mungkin hanya setara dengan biaya liburan ke luar negeri atau sebuah tas bermerek. Tapi bagiku, seorang akuntan dengan gaji pas-pasan, 500 juta itu adalah seluruh hartaku, nyawa bagi aku dan anakku. Untuk mendapatkan jumlah itu, aku harus hidup sangat hemat. Selama 8 tahun, aku tidak berani membeli baju baru. Kemeja-kemeja kerjaku, kerahnya sudah usang dan robek, harus kujahit kembali agar bisa dipakai. Saat makan siang di kantor, ketika rekan-rekanku memesan makanan mahal, aku hanya berani makan sepotong roti tawar atau menahan lapar dengan minum air putih. Di malam-malam musim hujan yang dingin,
aku menerima puluhan pembukuan dari perusahaan lain untuk dikerjakan di rumah. Aku begadang semalaman, membungkuk di atas meja kerja, mataku perih, punggungku sakit serasa mau patah. Setiap rupiah yang kudapatkan, kusimpan dengan hati-hati, kukumpulkan sedikit demi sedikit untuk ditabung di bank. Itulah dana darurat untuk sakit, uang untuk sekolah Citra kelak, dan satu-satunya jalan mundurku di rumah yang gelap seperti neraka ini. Buku tabungan itu atas nama kami berdua, suami istri. Karena saat itu, dengan bodohnya aku percaya pada apa yang disebut harta bersama. Percaya bahwa seburuk apapun Baskara, ia masih punya sedikit rasa kemanusiaan, tidak akan pernah menyentuh masa depan putrinya sendiri. Tapi aku salah besar. Keserakahan manusia yang tak berdasar adalah monster yang bisa menelan semua nilai moral di dunia. Suatu sore di hari Jumat, hujan turun deras. Butiran-butiran hujan yang lebat mengetuk atap seng, terdengar seperti desahan panjang yang pilu. Citra belakangan ini sering batuk kering. Setiap malam ia gelisah tidak bisa tidur. Dahinya demam. Hatiku hancur melihatnya. Aku berniat sore ini sepulang kerja akan mampir ke bank, menarik sedikit bunga dari buku tabungan untuk membawa anakku ke rumah sakit yang lebih baik agar hatiku tenang. Bagaimanapun, kesehatan putriku adalah yang terpenting. Ketika aku duduk di konter bank, memberikan KTP kepada petugas untuk memeriksa saldo, aku masih tersenyum, membayangkan akan segera membelikan Citra susu formula terbaik untuk nutrisinya. Tapi kemudian, senyum di bibirku lenyap. Aku menyadari raut wajah petugas bank itu tiba-tiba berubah kaku. Ia mengetik di keyboard cukup lama, alisnya berkerut. Ia mengangkat kepala menatapku, matanya menunjukkan rasa kasihan dan canggung. Suaranya terdengar, memotong suara hujan di luar, dan juga memotong harapan terakhir dalam hidupku. Ibu Dewi, rekening tabungan ini sudah ditutup dan seluruh dananya sudah ditarik 3 hari yang lalu. Yang menarik adalah Bapak Baskara, suami ibu. Beliau datang membawa semua dokumen yang sah, KTP, dan buku tabungan asli. Jadi bank telah mencairkan seluruh dana sebesar 500 juta rupiah ditambah bunganya. Seluruh duniaku seakan runtuh dalam sekejap. Telingaku berdengung, tak lagi mendengar suara hujan, tak lagi mendengar keramaian di bank. Aku pikir aku salah dengar. Aku pikir ini hanyalah lelucon kejam dari takdir. Aku mencengkeram tepi meja kaca. Kuku-kukuku menekan begitu kuat hingga memutih, tergagap bertanya dengan suara pecah. Apa katamu? Sudah ditarik semua. 500 juta milik saya tidak tersisa sepeser pun, tolong periksa lagi Mbak, pasti ada kesalahan sistem. Buku tabungan itu adalah darah dan daging saya. Dia tidak mungkin menariknya tanpa memberitahu saya. Petugas itu menatapku dengan iba, menggelengkan kepala perlahan, dan mencetak selembar rekening koran untukku. Melihat angka saldo nol besar yang tercetak hitam di atas kertas tipis itu, jantungku seolah diremas oleh tangan tak terlihat. Kaki dan tanganku lemas dan dingin, darah di tubuhku seakan membeku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berjalan keluar dari bank. Lembar rekening koran itu remuk dalam genggamanku. Hujan deras mengguyur wajahku, bercampur dengan air mata pahit yang mengalir dari kedua sudut mataku. 500 juta rupiah. Keringat, air mata, darah, dan seluruh masa mudaku selama 8 tahun telah lenyap tanpa jejak. Mereka tidak hanya mengambil uangku, mereka sedang menguras nyawa ibu dan anak. Aku berlari seperti orang gila menuju rumah. Baju basah kuyup menempel di tubuhku yang dingin. Tapi dingin itu tak seberapa dibandingkan dengan kebekuan yang menguasai jiwaku. Pintu gerbang besi rumah 3 lantai itu muncul di hadapanku seperti mulut monster yang menganga, siap menelan mangsanya. Begitu mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu, pemandangan yang menyambutku membuat dadaku serasa mau meledak. Ibu Ratna sedang duduk dengan kaki disilangkan di atas sofa mahal. Di depannya ada setumpuk tebal uang polimer yang masih baru. Ia menjilati jarinya untuk menghitung uang lembar demi lembar sambil tertawa terbahak-bahak. Tawa melengkingnya menggema di seluruh rumah. Di seberangnya duduk Bu Roro, wajahnya yang penuh bedak putih tebal mengangguk-angguk puas. Bau asap rokok yang pekat dari para preman bertato yang dulu sering nongkrong, berpadu dengan bau parfum murahan, menusuk hidungku, membuatku mual. Kesabaranku selama 8 tahun putus seketika. Aku bukan lagi menantu penurut yang patuh. Aku membanting tasku ke lantai, melangkah dengan amarah ke hadapan ibu mertuaku. Aku menunjuk lurus ke tumpukan uang di atas meja. Suaraku parau, bergetar. Ibu, uang tabungan 500 juta saya di mana? Kenapa Mas Baskara pergi ke bank menarik semua uang itu tanpa bertanya padaku? Apa yang kalian berdua lakukan dengan darah dan dagingku? Ibu Ratna terlonjak kaget oleh teriakanku, tumpukan uang di tangannya berjatuhan ke meja. Tapi begitu menyadari yang berteriak adalah menantu yang selalu ia remehkan, ia segera kembali memasang wajah kurang ajar dan angkuhnya. Ia melempar sisa uang, perlahan berdiri, berkacak pinggang, dan menyeringai. Suaranya yang melengking terdengar,
dingin dan kejam seperti sabetan pisau di wajahku. Apa-apaan kau ini? Teriak-teriak seperti ada yang mati, ha? Pulang ke rumah tidak tahu sopan santun. Malah berani menunjuk-nunjuk muka ibu mertua. Uangmu, buku tabungan itu atas nama Baskara, anakku. Dia suamimu, dia kepala keluarga di rumah ini. Dia berhak menariknya. Aku yang menyuruhnya menarik uang itu untuk kugabungkan dengan modal Bu Roro agar dapat bunga tinggi. Kau simpan uang di bank, sebulan cuma dapat bunga 3 perak, bisa buat apa? Aku melakukan ini untuk menghasilkan uang, untuk membuat keluarga ini kaya. Kau seharusnya berterima kasih padaku, bukan malah kurang ajar mempertanyakan orang tua. Bu Roro yang duduk di sebelahnya ikut menimpali, menepuk-nepuk pahanya hingga gelang emasnya bergemerincing. Aduh, Bu Ratna benar sekali. Menantu zaman sekarang ini terlalu dimanja. Uang disimpan di bank cuma dapat recehan. Kena inflasi sedikit langsung jadi kertas tak berharga. Bu Ratna berikan padaku untuk diputar modalnya. Bulan depan saya kembalikan pokok dan bunganya, nanti hitungnya sampai pegal. Sudahlah, Neng, tenang saja. Jangan dibuat ribut, nanti malu sama keluarga. Punya ibu mertua yang visioner seperti ini itu berkah 3 turunan loh. Mendengar pembelaan yang licik dan tak tahu malu itu, telingaku panas, darahku mendidih. Mereka mengambil nyawaku, merampas masa depan putriku, melemparkannya ke lubang hitam pinjaman ilegal, dan masih berani berbicara tentang moralitas palsu. Aku menatap lurus ke mata Ibu Ratna, air mata mengalir tak terbendung. Aku berteriak dengan sisa tenaga yang kumiliki. Kalian semua sudah gila. Kalian buta karena keserakahan. Itu uang untuk berjaga-jaga kalau sakit, uang untuk beli susu, beli popok, untuk menyekolahkan Citra. Ibu berikan uang itu pada orang untuk bisnis rentenir. Kalau mereka kabur, kalau jaringannya bubar, ibu mau ganti pakai apa? Kembalikan uangku sekarang, kembalikan 500 jutaku. Itu uang hasil keringat dan air mataku. Kalau kalian tidak mengembalikannya, aku akan telepon polisi sekarang juga. Aku akan laporkan sarang rentenir ini. Ucapanku tentang lapor polisi baru saja keluar, suasana di ruang tamu seketika membeku. Wajah Ibu Ratna berubah. Rautnya penuh amarah, matanya melotot seolah ingin memakanku hidup-hidup. Bu Roro juga berhenti tertawa, matanya yang tajam menyipit menatapku dengan curiga. Tepat pada saat itu, dari atas tangga terdengar langkah kaki yang berat. Baskara turun. Ia mengenakan kaos oblong kusut, wajahnya merah padam, matanya keruh. Bau alkohol dari pesta minum siangnya masih tercium dari setiap napasnya. Ia mendengar dengan jelas ucapanku yang ingin melapor polisi dari lantai atas. Alih-alih merasa bersalah, alih-alih merasa menyesal karena telah diam-diam mencuri uang hasil jerih payah istrinya, untuk dipertaruhkan dalam bisnis haram ibunya, pria patriarkis itu malah merasa kekuasaan tertingginya telah dihina secara serius. Dalam pikiran sempit dan beracun Baskara, istri hanyalah bawahan, seekor anjing penjaga rumah, tidak lebih. Tindakanku yang berani berteriak menuntut uang kembali, berani mengkritik keputusannya dan ibunya, berani mengancam akan menggunakan hukum untuk campur tangan, adalah kejahatan besar, penghinaan yang tak termaafkan bagi gengsi seorang pria yang selalu menganggap dirinya pusat alam semesta. Baskara berjalan cepat ke hadapanku, matanya dipenuhi urat-urat merah yang kejam. Tanpa berkata apa-apa, tanpa bertanya betapa sakit hatinya aku, ia mengangkat lengan kekarnya tinggi-tinggi, mengerahkan seluruh tenaganya dan mendaratkan sebuah tamparan keras di wajahku. Plak! Suara yang memekakkan telinga itu bergema di seluruh ruangan. Tamparan itu begitu kuat hingga kepalaku terlempar ke samping. Dampaknya membuat telingaku berdengung panjang. Pandanganku kabur, sisa-sisa kekuatanku seakan terkuras habis. Aku terhuyung mundur, tumitku tersandung kaki meja. Tapi sebelum sempat mendapatkan keseimbangan, tangan kasarnya kembali terayun, mendarat untuk kedua kalinya. Plak! Kali ini pukulan itu mengenai pelipis kiriku. Mataku berkunang-kunang. Rasa sakit yang merobek menjalar dari rahang hingga ke puncak kepala, berdenyut di setiap serat daging. Bibirku membentur gigi hingga robek. Rasa anyir darah memenuhi mulutku. Aku berlutut di lantai keramik yang dingin. Kedua tanganku mencengkeram tepi meja kaca agar tidak rubuh. Aku mengangkat mataku yang basah, dan penuh urat merah menatap pria yang pernah kusebut suami. Tatapanku mengandung keputusasaan dan rasa sakit yang tak terhingga. Aku terbata-bata memanggil namanya dengan suara putus-putus. Mas Baskara. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Itu uang anak kita. Tetapi binatang buas bernama patriarki dalam diri Baskara telah sepenuhnya bangkit, menutupi sisa-sisa kemanusiaan yang tipis. Baginya, mengalah pada istri saat ini berarti kehilangan harga diri sebagai pria di depan ibunya dan orang luar. Ia menjambak rambutku yang basah kuyup, menariknya ke belakang hingga kulit kepalaku terasa sakit.
Ia memaksaku untuk mendongak, menatap langsung wajahnya yang bengis dan marah. Air liurnya muncrat saat ia menggeramkan kata-kata berbisa, lalu ia menamparku untuk ketiga kalinya. Plak! Tamparan ketiga ini adalah yang paling kejam, yang sepenuhnya menghancurkan sisi kemanusiaan dalam pernikahan kami. Kekuatan tamparan itu melemparkanku hingga terjerembab ke lantai. Lenganku menghantam vas keramik di samping rak TV. Delatu jatuh dan pecah berkeping-keping. Pecahan beling yang tajam menancap di siku dan lenganku, darah mulai merembes. Di sekelilingku, dunia terasa berputar. Semua suara seolah tersedot ke dalam terowongan gelap. Baskara berdiri menjulang di atasku. Ia menghentakkan kakinya ke lantai, jari-jarinya yang besar menunjuk lurus ke wajahku, suaranya menggeram seperti binatang buas. Kau berani mengancam lapor polisi, hah? Kau pikir kau siapa di rumah ini? Dengar baik-baik. Buka telinga anjingmu itu dan dengar. Semua uang di rumah ini, dari buku tabungan 500 juta sampai ke set lap kaki, semuanya milikku. Aku pemiliknya, aku yang punya nama. Aku mau tarik ya aku tarik. Aku mau kasih ibuku untuk dilempar keluar jendela ya aku kasih. Kau punya hak apa mempertanyakan aku dan ibuku? Kau cuma perempuan yang kunikahi untuk melahirkan, seorang benalu yang menumpang pada nama baik keluargaku. Kau tidak punya hak bersuara. Tutup mulut anjingmu itu. Diam sekarang juga. Kalau tidak, kupukul kau sampai cacat, kupukul kau sampai kau angkat kaki dari rumah ini dengan tangan kosong, tanpa membawa sepeser pun. Ibu Ratna yang duduk di sofa, melihat putranya berlaku kejam pada istrinya yang berlumuran darah di lantai, bukan hanya tidak takut atau melerai, malah terlihat sangat puas. Ia menepuk dada, mengangkat dagu, dan berkata, "Nah, lihat itu. Perempuan tidak tahu diuntung. Kurang ajar sama mertua ya akibatnya dihajar." Baskara mendidik istrinya itu sudah benar. Rumah ini beruntung punya anak laki-laki yang tahu cara membela ibunya. Kalau menantu kurang ajar sepertimu, dipukul itu untuk menyadarkan sifat lancangmu. Mau mengajari ibu mertua, hah? Jenis sepertimu di luar sana paling cuma bisa makan bubur sisa. Sementara itu, Bu Roro perlahan berdiri, menepuk-nepuk gaun sutranya. Ia pura-pura menasihati dengan nada palsu. Sudahlah, Mas Baskara. Jangan terlalu emosi. Suami istri ada masalah ya diselesaikan di dalam rumah. Dipukuli sampai babak belur begitu kan nanti jadi bahan tertawaan tetangga. Bu Ratna juga jangan terlalu dipikirkan, nanti sakit. Urusan rumah tangga manapun kan begitu. Menantu zaman sekarang mana yang tidak sombong karena bisa cari uang sendiri? Sudahlah, saya permisi pulang dulu. Soal uang, ibu tenang saja, serahkan padaku, nanti saya urus beres. Bulan depan saya antar bunganya lagi. Lalu ia dengan cepat mengambil tasnya dan pergi. Suara hak sepatunya yang menjauh meninggalkan aku terbaring di lantai di antara pecahan beling, hancur lebur, dan dipermalukan sampai ke titik terendah. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Ruang tamu menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Suara langkah kaki Baskara naik ke lantai atas, lalu membanting pintu. Suara Ibu Ratna membereskan tumpukan uang di meja, lalu masuk ke dapur. Semuanya terasa jauh dan kabur bagiku. Aku terbaring di lantai keramik yang dingin, satu tangan memegangi pipiku yang bengkak, tercetak jelas 5 bekas jari yang memerah. Darah dari bibir yang robek menetes ke lantai putih. Luka goresan dari pecahan beling di sikuku terasa perih. Sakit sekali. Tapi rasa sakit fisik yang merobek dagingku saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pisau tak terlihat yang sedang mengiris dan menghancurkan hatiku dari dalam. Hatiku hancur berkeping-keping. 8 tahun masa muda, 8 tahun menunduk menahan hinaan, 8 tahun mengumpulkan setiap receh, menahan lapar dan haus. Apa yang kudapatkan sebagai balasannya? 3 tamparan yang membuat mata berkunang-kunang, kata-kata penghinaan paling keji dari mulut suamiku sendiri, dan kehilangan seluruh hartaku. Aku telah hidup seperti anjing yang setia, selalu percaya pada apa yang disebut ikatan suami istri, hanya tahu mengibas ekor dan berkorban secara buta. Lalu ketika mereka butuh uang untuk rencana serakah mereka siap menguliti, mencabik-cabik, dan merampas segalanya dariku tanpa belas kasihan. Aku dengan pahit menyadari bahwa pengorbananku telah dilemparkan untuk dimakan anjing. Orang-orang yang tinggal di bawah satu atap ini tidak pernah menganggapku sebagai istri, menantu, atau bahkan manusia yang punya perasaan. Di mata mereka, aku hanyalah tumbal, mesin pencari uang tanpa emosi, tambang emas untuk dieksploitasi. Dan ketika sudah habis, ketika aku menghalangi jalan keuntungan mereka siap menginjakku ke dalam lumpur hitam dengan cara paling brutal. Tapi yang aneh adalah, di saat hatiku paling hancur, di saat aku terpojok dalam keputusasaan, aku sama sekali tidak berteriak. Air mataku entah sejak kapan berhenti mengalir. Aku tidak menangis meraung-raung, tidak memaki-maki, tidak merusak barang seperti wanita yang kehilangan akal karena dikhianati. Aku memilih diam.
Diamku saat ini bukan lagi kepasrahan yang pengecut, bukan lagi kesabaran seekor kura-kura seperti 8 tahun terakhir. Diam ini adalah sebuah lubang hitam yang dalam, yang menelan semua kelemahan, semua air mata, dan semua pengampunan terakhir yang tersisa di jiwaku. Aku perlahan menopang tubuhku dengan tangan, hati-hati menghindari pecahan beling, dan perlahan duduk. Aku mengusap darah segar di sudut bibirku dengan punggung tangan. Mataku menatap kosong ke depan, tapi di dalam kepalaku, segalanya menjadi sangat jernih, teratur, dan setajam pedang yang baru diasah. Aku mengerti bahwa menangis saat ini hanya akan membuat musuh semakin senang dan meremehkan. Berdebat saat ini hanya akan mengundang lebih banyak pukulan kejam dari pria yang telah kehilangan kemanusiaannya. Mereka telah menggunakan hukum rimba, kekerasan, dan patriarki ekstrem untuk merampas keringat dan air mataku. Maka, aku tidak akan menggunakan air mata untuk menuntut keadilan. Air mata tidak bisa memuaskan keserakahan orang jahat. Aku seorang akuntan, orang yang bekerja dengan angka-angka yang jelas, orang yang punya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Aku akan menggunakan kepalaku sendiri untuk membalikkan keadaan. Aku akan melawan dengan senjata yang paling mereka remehkan dan paling tidak mereka miliki. Kecerdasan. Pipiku masih terasa panas, tubuhku sakit, tapi pikiranku saat ini sedingin es. Aku diam-diam berdiri. Kakiku sudah lebih mantap. Aku berjalan mencari sapu, dengan tenang membersihkan pecahan vas di lantai, mengumpulkannya seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa terakhir kelemahanku. Aku berdiri tegak, menatap tajam ke pintu kamar tidur yang tertutup di lantai 2, tempat suamiku yang patriarkis itu beristirahat setelah menggunakan kekerasan pada istrinya. Sebuah senyum sinis yang sangat dingin terukir di bibirku yang bengkak. Baskara, Ibu Ratna, mereka pikir aku sudah takluk sepenuhnya. Mereka pikir 3 tamparan itu bisa menghancurkan semangat perlawananku, memaksaku kembali menjadi pembantu bisu. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa 3 tamparan itu adalah lonceng kematian bagi keluarga busuk ini. Mereka baru saja membangunkan iblis pendendam dari abu kesabaran dan pengorbanan. Mulai detik ini, Dewi Lestari yang penurut dan pasrah telah mati selamanya di genangan darah di lantai ini. Aku akan menebar jaring yang sangat besar dan kuat. Aku akan menggunakan hukum, menggunakan bukti, untuk menjebloskan semua perampok darah dan dagingku ke dalam kehancuran. Aku akan membuat mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya dirampas segalanya, menjadi bangkrut, dan dipermalukan ribuan kali lebih parah dari apa yang telah mereka timpakan padaku. Perang ini baru saja benar-benar dimulai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak tidur, bahkan tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Seluruh tubuhku terasa sakit dan pegal. Sebelah pipiku bengkak dan membiru. Jelas tercetak bekas jari-jari kasar suamiku yang kejam. Sudut bibirku yang robek mengeluarkan darah setiap kali aku bergerak. Namun, jauh di lubuk hatiku, rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hawa dingin yang menjalar di setiap pembuluh darahku. Air mata telah mengering, isak tangis yang dulu sering kutelan kini membeku menjadi gumpalan kebencian yang tajam. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama yang pucat menembus celah jendela, aku dengan susah payah bangkit dari tempat tidur yang dingin. Aku masuk ke kamar mandi, berdiri terpaku di depan cermin besar. Wanita di cermin itu terlihat sangat menyedihkan. Rambut acak-acakan, wajah bengkak dan kuyu, mata penuh urat merah. Tapi dari dalam matanya, aku tidak lagi melihat kepasrahan, kehinaan, atau kesabaran 8 tahun terakhir. Mereka telah merampas 500 juta rupiah hasil keringatku, merampas harapan hidupku dan anakku. Mereka menggunakan 3 tamparan keras untuk menginjak-injak sisa martabatku. Mereka pikir kekerasan dan patriarki bisa menghancurkan tekadku, mengubahku menjadi boneka penurut. Mereka salah. Aku menyalakan keran, membasuh wajahku dengan air dingin agar pikiranku benar-benar jernih. Aku berkata pada diriku sendiri, Dewi, kau tidak boleh menyerah, kau harus hidup, harus berjuang untuk merebut kembali apa yang menjadi milikmu, untuk melindungi putrimu. Menangis, mengamuk, atau bertengkar dengan orang-orang yang tidak manusiawi saat ini hanyalah tindakan bodoh yang akan membawa malapetaka. Untuk menghadapi iblis, aku harus lebih dingin dan kejam dari iblis itu sendiri. Menunggu Baskara berangkat kerja dan Ibu Ratna pergi ke pasar, aku mengeluarkan ponselku. Tanganku sedikit gemetar saat mencari nomor telepon yang sudah lama tidak kuhubungi. Itu adalah nomor AKBP Bayu, kakak sepupuku, yang saat ini bertugas di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah. Kak Bayu adalah orang yang jujur, cerdas, dan sangat menyayangiku. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi, jantungku berdebar kencang. Di seberang sana, panggilan diangkat. Suara Kak Bayu yang hangat dan dalam terdengar. Halo, Dewi, ada apa menelepon pagi-pagi begini? Mendengar suara kerabat, sedikit kelemahan muncul membuat hidungku terasa panas. Tapi aku menahannya,
menarik napas dalam-dalam. Suaraku terdengar begitu jelas dan dingin, bahkan aku sendiri terkejut. Kak Bayu, tolong selamatkan aku dan anakku. Mereka merampok habis 500 juta uang tabunganku untuk bisnis rentenir. Suamiku memukuliku, memaksaku diam. Rumah mertuaku sekarang jadi sarang preman penagih utang, Kak. Kak Bayu terdiam beberapa detik, sepertinya mencoba mencerna informasi mengejutkan yang baru saja kuberikan. Ketika ia bicara lagi, suaranya sudah berubah tegas, mencerminkan sikap seorang polisi. Dewi, tenang dan jelaskan padaku, kapan kejadiannya? Buku tabungan atas nama siapa? Bagaimana cara mereka menjalankan bisnis rentenir? Apa kau terluka parah? Aku menceritakan semuanya. Dari awal Bu Roro membujuk Ibu Ratna ikut arisan hingga rumahku berubah menjadi tempat transaksi uang haram. Aku menceritakan dengan rinci bagaimana Baskara diam-diam menarik 500 juta rupiah dari rekening yang juga atas namanya. Dan terakhir, 3 tamparan brutal yang mendarat di wajahku kemarin sore. Aku tidak melebih-lebihkan, tidak mengeluh, hanya menyajikan fakta dengan laporan yang dingin dan akurat. Kak Bayu menghela napas panjang. Ia berkata dengan nada serius, Dewi, dengarkan aku baik-baik. Buku tabungan itu atas nama suamimu. Secara hukum, itu adalah harta bersama dalam pernikahan. Kau berhak menuntut setengahnya. Tapi jika ia sengaja menggelapkan, proses gugatan perdata akan sangat rumit dan panjang. Sedangkan soal bisnis rentenir dan kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah pelanggaran hukum yang serius. Tapi jika kau hanya melapor dengan mulut, tanpa bukti konkret, mereka akan mengelak. Preman seperti ibu dan anak Bu Roro itu sangat licik. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang, Kak? Tanyaku cemas. Kau harus diam. Kak Bayu menekankan setiap kata. Jangan sampai mereka curiga. Jangan biarkan mereka tahu kau punya niat melawan atau melapor. Mulai sekarang, kau harus memainkan sebuah sandiwara yang sempurna. Berperanlah sebagai istri yang pasrah, menantu yang sudah sepenuhnya takluk oleh pukulan kemarin. Semakin mereka sombong dan lengah, semakin mudah ekor rubahnya terlihat. Kau harus menjadi mata-mata di rumahmu sendiri. Aku butuh bukti. Buku catatan utang piutang, surat perjanjian pinjaman dengan tanda tangan dan cap jempol, rekaman suara, foto, atau video yang membuktikan transaksi bunga tinggi dan ancaman mereka. Semakin detail, semakin jelas, semakin bagus. Begitu bukti terkumpul, aku akan langsung pimpin pasukan untuk menggulung mereka semua. Kata-kata Kak Bayu seperti mercusuar yang menerangi jalanku yang gelap. Sebuah rencana serangan balasan yang cerdas mulai terbentuk jelas di kepalaku. Aku menutup telepon, menghapus riwayat panggilan. Aku masuk ke kamar mandi, menggunakan lapisan tebal concealer untuk menutupi lebam di pipiku, memoleskan lipstik tipis untuk menyembunyikan bibirku yang bengkak. Aku mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambutku rapi ke belakang, memaksakan diriku kembali ke citra Dewi yang pemalu dan penurut. Sore itu, sepulang kerja, aku membawa sekeranjang penuh bahan makanan. Masuk ke ruang tamu, aku melihat Baskara sedang duduk angkuh minum teh, sementara Ibu Ratna fokus pada sebuah buku catatan tebal. Aku menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepala, dan berkata dengan suara takut-takut. Dewi pulang, Bu, Mas. Dewi baru dari pasar, mau masak makan malam untuk keluarga. Baskara sedikit terkejut, mungkin ia tidak menyangka aku akan begitu cepat menyerah. Ia menyeringai, meletakkan koran, dan bertanya dengan angkuh, sudah sadar? Hah, masih mau mengancam lapor polisi, menggugat suami dan mertua lagi? Aku memaksakan air mata keluar, berpura-pura gemetar, dan menjawab sambil menggigit bibir bawah. Dewi salah, Mas. Kemarin Dewi hilang kendali, jadi kurang ajar sama ibu dan Mas. Mas mendidik Dewi itu sudah benar. Uang itu milik keluarga kita, Mas dan ibu berhak penuh menentukannya. Mulai sekarang Dewi tidak akan berani ikut campur lagi. Mohon maafkan Dewi, Bu, Mas. Jangan usir Dewi dan anak dari rumah ini. Mendengar itu, Ibu Ratna menutup buku catatannya, mulutnya tersenyum puas. Ia berkata dengan nada meremehkan, nah, kan sudah ibu bilang. Dihajar sekali langsung jinak seperti anjing, harus tahu diri, numpang di rumah suami itu kalau bicara harus sopan. Sudah, sana masuk dapur masak. Nanti malam Bu Roro dan Agus mau datang tutup buku bulanan. Siapkan lauk yang enak. Aku menjawab iya, Bu, lalu dengan patuh membawa belanjaan ke dapur. Sambil membelakangi mereka, memotong sayur dan daging, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum dingin. Keheningan dan kepatuhan palsuku berhasil menidurkan kewaspadaan mereka. Mereka dengan sombongnya berpikir bahwa tamparan kemarin telah menghancurkan perlawananku. Mereka tidak tahu bahwa mangsa yang mereka remehkan ini sebenarnya adalah pemburu yang sedang perlahan mengencangkan jerat di leher mereka. Hari-hari berikutnya, rumahku resmi menjadi markas kredit gelap yang beroperasi terang-terangan. Setiap hari, keserakahan Ibu Ratna dan Baskara semakin membengkak seperti balon yang ditiup berlebihan.
Uang 500 jutaku dengan cepat dilempar ke dalam pusaran pinjaman mencekik leher. Bu Roro terus membawa peminjam baru. Suku bunga tidak lagi 10% atau 15% sebulan, tapi sudah dinaikkan menjadi 25%, bahkan 30% untuk mereka yang butuh uang cepat. Aku dengan patuh mengerjakan pekerjaan rumah, menyajikan teh dan air untuk gerombolan preman bertato. Tapi mata dan telingaku bekerja dengan kapasitas penuh. Aku mengingat setiap wajah peminjam, setiap jumlah transaksi, setiap ancaman berbau kekerasan dari Agus Gundul. Suatu malam, seorang wanita seumuran ibuku, dengan penampilan lusuh dan pakaian kompang-kamping, membawa seorang anak kurus, datang bersujud di tengah ruang tamu. Ia menangis tersedu-sedu, menyembah-nyembah Ibu Ratna. Bu Ratna, saya mohon Bu, kasihanilah kami. Anak laki-laki saya, dia suka berjudi, dia pinjam uang Ibu 100 juta. Sekarang bunga berbunga sudah jadi 300 juta. Saya sudah jual semua barang, pinjam kemana-mana, baru terkumpul 50 juta untuk Ibu. Tolong beri saya waktu beberapa bulan lagi, Bu. Saya akan kerja jadi pembantu untuk mencicil utangnya. Jangan suruh si Agus datang melempar cat merah ke rumah saya lagi. Nanti kami diusir tetangga. Ibu Ratna duduk angkuh di kursi, menyeruput teh ginsengnya. Wajahnya dingin tanpa emosi. Ia menendang wanita malang itu dan berdesis. Aku tidak punya waktu mendengar sandiwara. Ada utang ya dibayar. Aturannya jelas. 50 juta itu cuma cukup untuk bayar bunga bulan ini. Kau pulang sana, jual rumahmu, jual tanahmu, jual dirimu sekalian untuk bayar utang. Kalau tidak, besok aku suruh si Agus, potong satu tangan anakmu untuk contoh. Pergi sekarang. Wanita itu menjerit putus asa, lalu diseret oleh Baskara dan Agus Gundul, dilempar keluar gerbang. Aku berdiri bersembunyi di balik pintu dapur, tanganku terkepal hingga berdarah. Seluruh percakapan tidak manusiawi itu, seluruh adegan kejam itu, telah kurekam secara diam-diam dengan ponsel yang kuselipkan di saku celemekku. Aku telah menyimpan puluhan file rekaman seperti itu. Masing-masing adalah bukti kuat kejahatan pemerasan dan praktik rentenir mereka. Tapi itu belum cukup. Kak Bayu butuh bukti hitam di atas putih. Aku tahu Ibu Ratna punya sebuah buku tebal bersampul kulit merah, yang selalu ia dekap. Di dalamnya tercatat detail daftar peminjam, jumlah pokok, bunga, tanggal jatuh tempo, dan aset yang dijaminkan. Buku itu adalah titik mati seluruh jaringan ini. Siang hari, ia menyimpannya di laci lemari kayu di kamar tidur lantai 2, terkunci dengan gembok tembaga yang kokoh. Baskara memegang kunci cadangannya. Kesempatanku datang pada suatu malam di akhir bulan. Hari itu, jaringan Bu Roro berhasil mengumpulkan keuntungan besar. Baskara dengan gembira mengadakan pesta perayaan di rumah. Ia dan teman-temannya mabuk berat. Hingga pukul 2 pagi, setelah teman-temannya pulang, Baskara mabuk berat, berjalan sempoyongan, dan jatuh tertidur di ranjang dengan suara dengkuran keras. Ibu Ratna juga sudah terlelap di kamar sebelah. Inilah kesempatan emas. Aku berjingkat turun dari ranjang, berjalan tanpa alas kaki seperti kucing. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin membasahi punggungku. Jika Baskara atau Ibu Ratna terbangun, nyawaku pasti melayang, tapi kebencian telah mengalahkan semua rasa takut. Aku merogoh saku celana Baskara yang tergantung, mengambil gantungan kunci. Aku perlahan membuka pintu kamar Ibu Ratna. Suara dengkurannya terdengar teratur. Aku menahan napas, menggunakan cahaya redup dari layar ponselku untuk memasukkan kunci ke lubang gembok laci. Terdengar bunyi klik pelan. Laci terbuka. Buku bersampul kulit merah itu ada di tengah. Di sampingnya ada tumpukan surat utang dengan cap jempol merah. Aku dengan hati-hati mengeluarkan semua dokumen, memotret setiap halamannya dengan ponsel. Tanganku membuka lembar demi lembar, mataku terbelalak melihat angka-angka raksasa yang tercatat rapat. Ada nama Tren Van A meminjam 200 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Nguyen Tirbe meminjam 150 juta dengan jaminan BPKB motor, bunga 30% per bulan. Setiap nama, setiap cap jempol, setiap tulisan tangan, seperti tetesan darah yang dihisap dari para peminjam malang. Aku memotret tanpa melewatkan satu huruf pun. Ratusan foto yang jelas langsung dienkripsi dan disinkronkan ke akun penyimpanan cloud anonim yang sudah kusiapkan. Setelah selesai, aku menata semuanya kembali ke tempat semula, mengunci laci, mengembalikan kunci ke saku celana Baskara, lalu berjingkat kembali ke tempat tidur. Jantungku masih berdebar kencang. Selain dokumen, aku butuh gambar langsung dari aktivitas ilegal di ruang tamuku. Suatu siang di akhir pekan, ketika seluruh keluarga pergi ke acara pernikahan kerabat, aku diam-diam membeli sebuah kamera super kecil yang disamarkan dalam bentuk jam meja digital. Aku meletakkannya di rak TV di ruang tamu. Sudut pandangnya mencakup seluruh area meja minum dan pintu masuk.
Kamera ini dapat terhubung secara nirkabel, mengirimkan gambar dan suara langsung ke ponselku, dan menyimpannya secara terus-menerus di server. Semua transaksi tunai, semua diskusi pembagian keuntungan antara Ibu Ratna, Baskara, Bu Roro, dan Agus Gundul, sejak saat itu terekam dengan jelas. Terkadang di kantor saat istirahat makan siang, aku membuka ponsel dan menonton siaran langsung mereka menghitung uang, membagi-bagi tumpukan uang 500 ribuan yang masih baru. Aku melihat Baskara dengan angkuh mengisap cerutu murahan, menepuk dada bangga atas kecerdasannya memanfaatkan modal dari istrinya untuk menjadi kaya. Aku melihat Ibu Ratna tertawa lebar, tangannya mengenakan cincin emas baru dengan batu permata besar, dengan lantang menyatakan bahwa bulan depan ia akan menaikkan suku bunga untuk memeras habis para peminjam. Mereka tenggelam dalam euforia uang haram. Mereka begitu bodoh dan sombong hingga tidak menyadari keberadaan jam hitung mundur kematian yang berdetak tepat di depan hidung mereka. Keheninganku adalah candu penenang yang sempurna, membuat mereka berpikir bahwa mereka tak terkalahkan, penguasa permainan. Mereka tidak tahu bahwa lubang yang mereka gali semakin dalam, dan aku hanya dengan sabar berdiri di tepinya, menunggu saat yang tepat untuk menendang mereka jatuh ke dasar. Malam demi malam berlalu, tumpukan bukti yang kukirim ke Kak Bayu semakin tebal. Dari daftar peminjam, kontrak pinjaman berbunga tinggi, slip transfer, hingga puluhan video dan file audio yang merekam wajah dan suara setiap pelaku. Kak Bayu mengirimiku pesan singkat yang penuh kekuatan. Jaring sudah ditebar. Tunggu komandoku, kita akan segera panen. Membaca pesan itu, aku tersenyum. Senyum pahit, tapi penuh kebanggaan dari seorang wanita yang telah bangkit dari kematian. Badai sedang datang diam-diam. Katu sebelum badai selalu tenang dan gerah. Mereka akan segera membayar semua dosa mereka. Mereka akan kehilangan semua harta, kebebasan, dan kehormatan palsu yang selalu mereka agung-agungkan. Dan aku siap mendaratkan pukulan mematikan, serangan balasan paling cerdas untuk mengakhiri hari-hari kelam ini selamanya. Aku akan menunjukkan pada mereka, jangan pernah meremehkan kesabaran seorang wanita yang telah dipojokkan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Di dunia ini, tidak ada uang yang jatuh dari langit tanpa harus dibayar dengan darah dan air mata. Permainan penipuan dengan skema arisan dan pinjaman berbunga selangit pada dasarnya hanyalah sebuah jebakan piramida raksasa, menggunakan uang dari anggota baru untuk menutupi lubang anggota lama. Dan hari ketika balon keserakahan itu membengkak hingga tak tertampung lagi, ia pasti akan meledak. Sekitar 2 bulan setelah malam aku dipukuli dengan kejam oleh Baskara, suasana di rumah 3 lantai itu mulai terasa tegang dan menyesakkan. Semuanya berawal dari Bu Roro yang mulai menunjukkan tanda-tanda menghindar yang aneh. Bulan-bulan sebelumnya, tepat tanggal 5 setiap bulannya, ia akan datang membawa tas kulit hitam, tertawa terbahak-bahak, dan menyerahkan tumpukan uang bunga langsung ke tangan Ibu Ratna. Tapi bulan ini, sudah lewat tanggal 10, bayangan Bu Roro tak kunjung terlihat. Ibu Ratna mulai gelisah. Ia terus-menerus mencoba menelepon Bu Roro, tapi yang terdengar hanya nada sibuk atau tidak ada yang mengangkat. Rumah di seberang milik ibu dan anak itu tertutup rapat selama seminggu penuh. Agus Gundul juga tidak lagi terlihat mondar-mandir di gang. Kekhawatiran tergambar jelas di wajah Ibu Ratna. Saat makan malam, ia makan tanpa selera. Baskara juga tidak lagi bisa mempertahankan sikap angkuhnya. Ia mondar-mandir seperti binatang di dalam kandang. Bu, si Agus itu kemana ya? Modal kita semua ada di sana, totalnya hampir 2 miliar rupiah. Kalau Bu Roro sampai kabur, kita bisa jadi gelandangan. Geram Baskara, wajahnya pucat karena takut. Ibu Ratna membanting meja, memarahi anaknya. Jangan bicara sembarangan. Bu Roro itu bisnisnya besar, asetnya jelas. Mana mungkin kabur? Mungkin dia sedang sibuk menagih utang di luar kota. Tenang saja, nanti juga pulang. Aku akan tagih semua pokok dan bunganya. Tapi kata-kata penenangnya tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Beberapa hari kemudian, gosip menyebar cepat. Jaringan arisan puluhan miliar milik Bu Roro resmi bubar. Banyak orang yang tergiur bunga tinggi dan menginvestasikan seluruh harta mereka, kini menangis dan menggedor-gedor rumahnya. Polisi pun datang. Tapi ibu dan anak itu seolah lenyap dari muka bumi. Badai benar-benar menerjang keluargaku. Hari ketika berita Bu Roro kabur terkonfirmasi, Ibu Ratna pingsan di ruang tamu. Baskara menghancurkan televisi layar datar sambil memaki-maki. 2 miliar rupiah, termasuk 500 juta hasil keringatku. Sisanya adalah seluruh tabungan Ibu Ratna ditambah utang-utangnya dari kerabat, kini lenyap tak berbekas. Mereka tidak hanya bangkrut, tapi juga menanggung utang raksasa. Namun, kekejaman manusia seringkali mencapai puncaknya saat mereka terpojok. Alih-alih menyadari kesalahan akibat keserakahan mereka sendiri, Ibu Ratna dan Baskara malah mencari kambing hitam. Dan kambing hitam yang paling sempurna di mata mereka, tidak lain, adalah aku.
Suatu malam, saat aku sedang menidurkan Citra, aku mendengar suara gerbang dibuka perlahan. Dari celah jendela, aku melihat bayangan Agus Gundul menyelinap masuk, diikuti oleh seorang wanita yang menutupi wajahnya. Dari cara jalannya dan suara gemerincing perhiasan, aku tahu itu Bu Roro. Ia tidak kabur jauh. Ia bersembunyi dan kini kembali untuk merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Aku berjingkat turun, menempelkan telinga ke dinding dekat ruang tamu. Kudengar suara Ibu Ratna yang penuh dendam. Bu Roro, kau tega sekali, kau menipuku, mengambil semua modalku, dan sekarang mau lari? Kalau kau tidak kembalikan uangku, aku lapor polisi. Agus Gundul menggebrak meja. Ibu tua, bicara yang sopan. Ibuku bisnis rugi ya, kita tanggung bersama. Lapor polisi, ibu juga bisa masuk penjara karena jadi rentenir. Jangan saling mengancam. Uang memang tidak ada, tapi ibuku kasihan padamu. Makanya dia mau kasih jalan keluar. Suara Baskara menyela. Jalan keluar apa? Cepat katakan. Bu Roro akhirnya angkat bicara. Suaranya licik. Rumah ini, aku tahu tanahnya itu warisan dari orang tua Dewi untuknya. Aku tidak peduli sertifikatnya atas nama siapa. Sekarang, aku hanya butuh Baskara memaksa Dewi menandatangani surat pengakuan utang, menyatakan bahwa mereka berdua meminjam 2 miliar dariku untuk bisnis dan dengan sukarela menyerahkan rumah ini sebagai jaminan. Dengan tanda tangannya, Agus akan memproses surat itu untuk digadaikan ke bos-bos besar, nanti uangnya kita bagi. Semua kesalahan, biar istrimu yang tanggung. Bagaimana? Aku berdiri di luar, kakiku gemetar, darahku seakan membeku. Konspirasi perampokan dan kekejaman mereka melampaui imajinasiku. Rumah ini adalah satu-satunya harta dari orang tuaku. Dan kini, mereka bersekongkol dengan preman untuk merampasnya, menjadikan aku tumbal untuk menutupi dosa-dosa mereka. Mereka ingin mengusir aku dan anakku ke jalanan. Tapi yang paling membuatku jijik dan sakit hati adalah jawaban dari pria yang kusebut suami. Tanpa berpikir, tanpa ragu, Baskara menggebrak meja, suaranya dingin dan kejam. Setuju, lakukan saja. Dewi itu cuma tameng. Usir saja dia, aku bisa cari istri lagi. Tapi dia itu keras kepala. Kalau menyangkut harta orang tuanya, dia pasti tidak akan mau tanda tangan. Agus Gundul tertawa sinis. Mas Baskara ini lemah sekali. Perempuan itu kalau tidak dipukul tidak akan nurut. Kurung saja dia di kamar, jangan kasih makan minum. Sita ponselnya, kalau masih melawan, serahkan padaku. Akan kutodongkan pisau ke lehernya. Kupaksa dia cap jempol. Dunia preman punya aturannya sendiri, Mas harus berani. Rapat rahasia itu berakhir dengan tawa puas para iblis. Aku mundur, berlari ke kamar, menggigit selimut agar tidak terisak. Rasa takutku perlahan sirna, digantikan oleh amarah yang mendidih. Mereka telah memilih jalan kematian mereka sendiri. Rencana telah terbongkar. Sekarang aku tidak punya pilihan selain melawan. Keesokan paginya, sesuai skenario, Baskara izin tidak masuk kerja. Setelah Ibu Ratna pura-pura pergi ke pasar, ia mengunci gerbang, lalu masuk ke kamarku dengan wajah penuh amarah. Di tangannya ada selembar kertas ketikan dan bantalan tinta stempel. Ia melemparkan kertas itu ke tempat tidur. Dewi, keluarga kita sedang dalam bencana besar. Ibu ditipu orang, utang kita menumpuk. Sebagai suami istri, kita harus menanggungnya bersama. Tanda tangani surat ini, akui utang 2 miliar itu, dan serahkan rumah ini untuk melunasinya. Anggap saja kau menyelamatkan nyawa ibu dan aku. Aku melirik kertas kotor itu. Itu adalah surat utang palsu yang menyatakan aku, Dewi Lestari, sebagai peminjam. Jika aku menandatanganinya, aku akan resmi menjadi budak utang preman, menanggung semua dosa mereka, dan berakhir di jalanan. Aku menatap Baskara, dengan tenang menggelengkan kepala. Mas, kau sudah gila. Ini rumah pemberian orang tuaku. Utang itu karena keserakahan ibumu. Kenapa aku yang harus menanggungnya? Aku tidak akan pernah menandatanganinya. Ucapanku menyulut emosinya. Topengnya lepas, menunjukkan wujud aslinya yang buas. Ia menerkamku, mencekik leherku, menekanku ke tempat tidur. Kau bilang siapa yang pengecut, ha? Kau pikir kau siapa? Rumah ini atas namaku, aku berhak menentukannya. Hari ini, kau tidak tanda tangan pun harus tanda tangan. Kalau tidak, kubunuh kau di sini, lalu kurekayasa jadi bunuh diri. Tanda tangan sekarang. Aku meronta sekuat tenaga, mencakar lengannya, menendang perutnya. Perlawananku membuatnya kaget dan ia melepaskan cengkeramannya. Aku terbatuk-batuk, mundur ke sudut, tapi tenagaku tak sebanding dengannya. Ia mengambil ponselku, membantingnya hingga hancur berkeping-keping. Ia menjambak rambutku, menyeretku keluar, lalu mendorongku kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu dari luar. Kau suka keras kepala, kan? Kukunci kau di dalam, tanpa telepon, tanpa makanan. Pikirkan baik-baik,
Kapan kau mau tanda tangan, baru kubuka pintunya. Kalau tidak, membusuklah kau di sana. Suara langkahnya menjauh. Kamar tidur yang familiar kini menjadi sel penjara. Mereka memutus semua komunikasiku, mengisolasiku untuk menyiksa mentalku. Aku duduk di sudut, menatap pecahan ponselku. Jika ini 8 tahun yang lalu, mungkin aku akan menangis histeris. Tapi Dewi hari ini berbeda. Aku tidak menangis. Aku tidak putus asa, karena aku tahu kesombongan dan kejahatan telah membutakan mereka. Mereka menghancurkan ponsel pintarku, berpikir aku benar-benar terputus. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah mengantisipasi langkah kejam ini. Dalam pertarungan hidup dan mati, pemegang kartu as terakhir adalah pemenangnya. Aku berdiri, dengan tenang berjalan ke tempat tidur. Aku mengangkat kasur tebal itu. Di bawah papan ranjang, tersembunyi di balik lakban hitam, ada sebuah kantong kecil tahan air. Aku merobek lakban, dengan hati-hati mengeluarkan kantong itu. Di dalamnya ada sebuah ponsel hitam putih jadul. Ponsel yang kubeli diam-diam dengan uang kembalian belanja. Senjata rahasiaku. Bersamanya ada sebuah kartu SIM prabayar. Aku memasang SIM, menyalakan ponsel tua itu. Cahaya layarnya menerangi wajahku yang dingin dan penuh tekad. Aku membuka pesan, dengan cepat mengetik sebuah kalimat tanpa keluhan. Semua bukti sudah kusinkronkan ke cloud. Kak Bayu sudah memegang semuanya. Sekarang hanya butuh satu sinyal terakhir. Aku menekan nomor Kak Bayu, mengirim pesan singkat yang membawa beban ribuan ton. Kak Bayu, Baskara mengurungku di kamar, menghancurkan ponselku. Mereka bersekongkol dengan Bu Roro dan Agus Gundul, memaksaku menandatangani surat utang palsu 2 miliar untuk merampas rumah orang tuaku. Semua bukti sudah cukup. Mereka akan menggunakan kekerasan untuk memaksaku cap jempol. Waktunya telah tiba. Mohon selamatkan aku. Aku menekan tombol kirim, laporan terkirim. Aku mematikan ponsel, menyembunyikannya kembali. Aku duduk di sudut, memeluk lututku. Di luar sana ada serigala-serigala lapar. Tapi di dalam sini, aku merasa sangat tenang. Keheningan ini bukan lagi menakutkan. Ini adalah ketenangan sebelum jaring langit ditarik. Aku memejamkan mata, menghitung waktu. Saat pembalasan bagi orang-orang jahat itu semakin dekat. Aku siap menyambut badai terakhir untuk membersihkan keluarga penuh dosa ini. Aku dikurung di kamar yang sunyi, tanpa setetes air atau sepotong roti. Kegelapan turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Selama sehari semalam, aku duduk di sudut, mendengarkan setiap suara dari luar. Tidak ada yang membuka pintu, tidak ada yang bertanya. Mereka benar-benar ingin menggunakan rasa lapar dan takut untuk mematahkan tekadku. Pagi di hari kedua, saat perutku melilit karena lapar, aku mendengar suara kunci dibuka. Pintu terbuka, cahaya terang menyilaukan mataku. Baskara berdiri di sana, wajahnya tidak lagi buas, melainkan tersenyum palsu yang mengerikan. Ia mencengkeram pergelangan tanganku, menyeretku keluar. Begitu sampai di lantai bawah, aku mendengar suara riuh dari luar. Halaman rumah yang sempit kini penuh sesak oleh kerabat dan tetangga. Mereka berdiri melingkar, berbisik-bisik, menatapku dengan pandangan menghakimi. Di tengah lingkaran itu, Ibu Ratna sedang memainkan drama yang luar biasa. Ia berguling-guling di lantai, pakaiannya acak-acakan, rambutnya penuh tanah. Ia menangis meraung-raung. Tolong, lihatlah menantu durhaka saya ini. Saya pelihara ular berbisa di rumah. Dia merasa kaya. Dia meremehkan mertuanya. Pagi ini saya hanya minta dibuatkan bubur, tapi dia memaki saya, mendorong saya hingga jatuh. Dia bahkan menampar saya. Dia mau mengusir saya dari rumah ini. Tolong. Menantu yang tega memukuli mertuanya ini harus dihukum. Mendengar fitnah yang begitu keji, aku terpaku. Mereka telah memojokkanku, dan sekarang mereka memutarbalikkan fakta, menjadikanku monster di hadapan semua orang. Para kerabat mulai ikut menghakimiku. Perempuan zaman sekarang mengerikan sekali. Berpendidikan tapi kelakuannya biadab. Kata seorang bibi, untuk apa sekolah tinggi kalau moralnya tidak ada? Manusia seperti ini harusnya diusir. Timpal seorang paman. Baskara menghampiri ibunya, berpura-pura sedih. Saya menderita sekali, paman, bibi. Saya bekerja keras, tapi istri saya di rumah menyiksa ibu saya. Saya panggil kalian semua ke sini untuk jadi saksi. Saya akan paksa dia menandatangani surat untuk mengembalikan rumah ini sebagai ganti rugi. Saya tidak bisa hidup dengan ular berbisa ini lagi. Seluruh sandiwara itu berjalan sempurna di mata mereka. Rencana untuk mempermalukanku di depan umum agar aku terpaksa menandatangani surat utang palsu itu telah dirancang dengan matang. Mereka ingin memutus semua jalanku, membuat pengusiranku terlihat seperti hukuman yang pantas. Aku berdiri sendirian di tengah badai hinaan. Tapi anehnya,
aku tidak takut atau sedih. Aku tahu berdebat dengan sekawanan binatang buas yang sedang mabuk darah adalah sia-sia. Aku perlahan mengangkat kepala, mataku yang sedingin es menatap mereka satu persatu, lalu berhenti pada wajah penuh air mata palsu Ibu Ratna. Aku tersenyum sinis. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel cadanganku. Mereka lupa bahwa ruang tamu ini, termasuk smart TV dan koneksi Wi-Fi, adalah hasil jerih payahku. Aku dengan tenang menghubungkan ponsel ke TV. Silakan lanjutkan makian kalian. Tapi sebelum mengusirku, tolong luangkan waktu untuk menonton film pendek ini. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku menekan tombol putar. Layar TV menyala, menampilkan video yang sangat jernih, dengan suara yang keras. Video itu dari kamera tersembunyi di jam digital. Adegan pertama adalah subuh tadi. Di video, hanya ada Ibu Ratna dan Baskara. Baskara berbisik, "Bu, akting yang bagus ya. Nanti guling-guling saja sambil teriak. Kerabat sudah aku panggil. Hari ini kita harus paksa dia tanda tangan." Ibu Ratna di video itu mengangguk-angguk, lalu dengan tangannya sendiri mengolesi lumpur ke bajunya, mengacak-acak rambutnya, menampar wajahnya sendiri 2 kali, lalu menjatuhkan diri dan mulai meraung-raung. Persis seperti yang baru saja ia lakukan. Kerumunan itu seketika hening. Mata mereka terbelalak menatap layar. Tapi video belum berakhir. Adegan berganti ke rapat rahasia mereka dengan Bu Roro dan Agus Gundul malam sebelumnya. Rencana untuk merampas rumahku, memaksaku menanggung utang 2 miliar, terpapar dengan jelas. Suara dingin Baskara menggema, "Dewi itu cuma tameng, usir saja dia, aku bisa cari istri lagi." Video berakhir dengan tawa jahat mereka. TV kembali menjadi layar hitam. Suasana di halaman menjadi sunyi senyap. Ibu Ratna yang terbaring di tanah membeku, wajahnya pucat pasi. Baskara mundur beberapa langkah, keringat dingin membanjiri dahinya. Mereka tidak pernah menyangka rencana busuk mereka akan terbongkar dengan cara yang begitu memalukan di depan semua orang. Para kerabat yang tadinya menghinaku, kini serempak menatap tajam ke arah ibu dan anak itu. "Ratna, permainan apa ini? Kau menipu kami semua untuk menonton sandiwaramu, merampok rumah menantu, bersekongkol dengan preman, keluarga ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya." Teriak bibi itu dengan marah, lalu pergi dengan gusar. Satu persatu kerabat pergi, meninggalkan caci maki. Halaman yang tadinya ramai kini sepi, menyisakan 3 orang yang berdiri dalam kehinaan. Aku tahu ini belum berakhir. Bagi mereka yang sudah kehilangan segalanya, rasa malu tidak akan menghentikan mereka. Sebaliknya, itu akan membuat mereka semakin buas. Baskara menggeram seperti binatang terluka. Ia menghantam layar TV hingga pecah. Ia menatapku dengan mata merah penuh kebencian. Kau hebat sekali, Jalang. Kau pikir dengan video itu kau bisa lolos? Sekarang tidak ada lagi yang melindungimu. Kalau kau tidak tanda tangan, akan kuserahkan kau pada Agus Gundul untuk dihabisi." Ia menyeretku dengan kasar kembali ke kamar tidur, mengunciku lagi. Aku tahu waktuku tidak banyak. Malam ini akan menjadi malam penentuan. Mereka akan mempertaruhkan segalanya. Malam harinya, sekitar tengah malam, aku mendengar suara motor berhenti. Suara gerbang berderit. "Bagaimana Mas? Sudah ditandatangani?" "Itu suara Agus Gundul." "Belum," jawab Baskara, suaranya gemetar tapi kejam. "Jalang itu memasang kamera, tapi aku sudah mengurungnya. Kau bawa saja pisau ke atas, ancam dia sampai mau cap jempol. Lakukan saja, kalau dia mati, aku yang tanggung." Terdengar langkah kaki 3 orang menaiki tangga. Pintu kamarku didobrak. Baskara masuk, membawa kertas utang itu. Di belakangnya, Agus Gundul bertelanjang dada, memegang pisau berkilauan. Ibu Ratna mengintip dari pintu. Baskara mencengkeram daguku. "Kesempatan terakhirmu. Tanda tangani, atau Agus akan merobek wajahmu. Pilih, tanda tangan atau mati." Agus Gundul mendekatkan pisaunya ke leherku. "Jangan paksa saya berbuat kasar, Mbak Ipar. Pisau ini tidak punya mata." Aku merasakan ujung pisau yang tajam di kulitku. Aku tidak melawan, tidak menangis. Aku menatap mereka dengan senyum menghina. "Kalian pikir dengan pisau murahan ini bisa membungkamku? Kalian pikir kalian penguasa permainan? Kalian salah besar. Drama kalian sudah cukup. Yang harus membayar bukan aku, tapi kalian." Tepat saat Baskara hendak menamparku lagi dan Agus menekan pisaunya, suara sirene polisi yang memekakkan telinga meraung-raung dari depan rumah. Lampu rotator biru merah menari-nari liar di dinding. Terdengar suara gedoran pintu yang keras. "Polisi, buka pintu." Wajah ketiga iblis itu seketika membeku. Agus Gundul menjatuhkan pisaunya. Baskara terpaku. Kertas di tangannya melayang jatuh. Ibu Ratna ambruk di depan pintu. Pintu kamar didobrak. Sosok tinggi tegap Kak Bayu muncul. Di belakangnya puluhan polisi bersenjata lengkap. "Letakkan senjata. Angkat tangan," teriak Kak Bayu.
matanya yang tajam berhenti pada luka di leherku. Keangkuhan, patriarki, dan hukum rimba mereka runtuh seketika di hadapan hukum negara. Agus Gundul yang tadi sangar kini gemetar ketakutan. Baskara yang merasa dirinya raja kini lemas tak berdaya. Semua sudah terlambat. Aku perlahan berdiri, memegangi leherku. Jantungku akhirnya berdebar bebas. Aku menatap dingin pada orang-orang yang kini gemetar di hadapan borgol. Jaring telah diangkat. Malam penentuan telah berakhir. Cahaya keadilan akhirnya menembus kegelapan keluarga busuk ini. Dan aku, seorang wanita yang terpojok, telah menang dengan kecerdasan dan ketegasan yang dingin. Di kantor polisi yang terang benderang, suasana terasa dingin dan serius. Aku duduk di ruang tunggu, memegang secangkir air hangat. Dari balik kaca ruang interogasi, aku bisa melihat wajah-wajah memelas mereka. Mereka diinterogasi secara terpisah. Di hadapan penyidik berpengalaman, mental para iblis itu dengan cepat hancur. Agus Gundul adalah yang pertama buka mulut, mengkhianati komplotannya demi keringanan hukuman. Ia membocorkan tempat persembunyian ibunya, Bu Roro, yang segera ditangkap saat hendak kabur ke luar negeri. Ia juga menimpakan semua kesalahan pada Baskara, mengaku bahwa Baskaralah dalang yang menyuruhnya membawa pisau. Dihadapkan dengan kesaksian yang saling memberatkan, ditambah puluhan bukti rekaman, video, dan buku catatan utang yang kuberikan, Baskara dan Ibu Ratna tak bisa lagi mengelak. Pintu ruang interogasi terbuka. Mereka digiring keluar untuk ditahan. Begitu melihatku duduk dengan tenang, langkah mereka terhenti. Ibu Ratna, yang selalu tampil agamis dan meremehkan orang miskin, kini tampak seperti pengemis gila. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, wajahnya pucat pasi. Menyadari kerajaannya hancur dan ancaman penjara di depan mata, ia ambruk. Ia merangkak, bersujud di kakiku, menangis memohon. Dewi, menantuku sayang. Ibu mohon, ibu salah, ibu disesatkan setan, tolong cabut laporanmu. Nak, ibu sudah tua, kalau masuk penjara bisa mati. Ibu janji akan serahkan semua harta padamu, ibu akan bertobat. Aku duduk tak bergerak, menatapnya dengan dingin. Rasa iba di hatiku telah lama mati. Jangan bersujud, Bu, saya tidak pantas. Hukum bukan pasar yang bisa ditawar. Saat ibu menyingkirkan para peminjam, apakah ibu mengasihani mereka? Saat ibu menyuruh Mas Baskara merampas rumahku, apakah ibu mengasihani aku? Ini hukum karma, nikmati saja hasilnya di dalam sana. Mendengar kata-kataku, Ibu Ratna menjerit putus asa lalu pingsan. Petugas medis segera membawanya pergi. Pemandangan yang paling memuakkan adalah sosok Baskara. Pria yang selalu menepuk dada sebagai pilar keluarga, kini tampak lebih hina dari cacing tanah. Tangannya diborgol, bahunya yang dulu tegap kini gemetar. Melihat ibunya pingsan dan tatapan dinginku, ia ambruk berlutut. Dewi, aku salah. Aku bajingan. Aku binatang. Aku dibutakan uang. Aku disesatkan Agus. Aku tidak pernah mau membunuhmu. Ingat pernikahan kita 8 tahun, ingat anak kita, Citra. Maafkan aku sekali ini saja. Cabut laporannya, kumohon. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Kalau aku dipenjara, Citra akan malu punya ayah seorang narapidana. Apa kau tega? Mendengar pembelaan pengecut itu, aku tertawa sinis. Ia menggunakan anakku sebagai tameng. Aku berdiri di hadapannya, menatapnya dari atas dengan penuh penghinaan. Ikatan pernikahan. Setelah 8 tahun aku melayanimu seperti anjing, kau membalasnya dengan perselingkuhan, penghinaan, dan 3 tamparan yang hampir membunuhku, saat kau mengurung dan membuatku kelaparan untuk merampas rumahku. Apa kau ingat ikatan pernikahan? Dan jangan pernah membawa nama Citra. Seorang ayah yang tega merampas satu-satunya atap dari anaknya, yang tega menodongkan pisau ke leher ibu dari anaknya, tidak pantas disebut ayah. Lebih baik dia tidak punya ayah daripada punya ayah seorang penjahat. Kau di penjara adalah pelajaran moral terbaik untuknya, bahwa kejahatan akan selalu dihukum. Baskara meraung, membenturkan kepalanya ke lantai. Aku memberi isyarat pada Kak Bayu. Ia mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya padaku. Aku melemparkannya ke wajah Baskara. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Lihat itu, perintahku dingin. Tanda tangani, sebelum tanganmu terkunci selamanya di balik jeruji. Rumah ini milikku. Uang 500 juta akan kutuntut kembali. Hak asuh anak, kau tidak akan pernah punya hak untuk merebutnya. Tanda tangani, dan bebaskan hidup kami dari neraka keluargamu. Baskara tahu ia telah kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar di dalam borgol, ia menandatangani surat itu. Kak Bayu mengambilnya, lalu memerintahkan petugas untuk membawa Baskara pergi. Pria itu diseret menyusuri lorong. Tangisnya yang pilu dan suara rantai borgolnya perlahan menghilang di balik pintu sel. Aku menghela napas lega. Batu besar yang menindih hidupku selama 8 tahun akhirnya terlempar. Menurut Kak Bayu,
Dengan kejahatan berlapis seperti rentenir, penyekapan, dan percobaan pemerasan, Baskara dan Ibu Ratna akan menghadapi hukuman puluhan tahun penjara. Bu Roro dan Agus Gundul juga akan membusuk di penjara karena penipuan miliaran rupiah. Rumah itu akan kembali menjadi milikku. Aku berterima kasih pada Kak Bayu. Ia tersenyum dan berkata, "Kau wanita yang kuat, Dewi. Hidupmu akan memulai lembaran baru. Pulanglah, mandi, peluk Citra, dan tidurlah yang nyenyak. Sisanya, biar hukum yang urus." Aku tersenyum, mengangguk, lalu melangkah keluar dari kantor polisi. Di luar, fajar telah menyingsing. Udara pagi yang segar menyapaku. Sinar matahari pertama yang hangat menerobos kegelapan, sama seperti caraku menghancurkan sangkar yang mengurung hidupku. Aku menghirup napas dalam-dalam, menyambut kebebasan. Aku Dewi Lestari. Seorang wanita yang pernah mati dalam kesabaran, tapi bangkit dengan perkasa dari abu penderitaan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menginjak-injak martabat dan hakku untuk bahagia. Aku akan membangun kembali hidup baru yang cerah dan damai untuk diriku dan putri kecilku. Para pemirsa yang terhormat, kisah Dewi berakhir di sini, meninggalkan renungan mendalam tentang posisi perempuan. Kesabaran adalah kebajikan, tetapi jika disalahgunakan oleh mereka yang patriarkis, serakah, dan kejam, ia menjadi pisau bermata dua yang membunuh diri sendiri. Hidup ini adil, kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Dan mereka yang menggunakan cara-cara hina untuk menginjak-injak orang lain pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Para wanita, jadilah kuat, gunakan kecerdasan dan harga diri untuk mengendalikan hidupmu. Jangan pernah menunduk pada kejahatan.